Selamat pagi Bu Trisilowati. Selamat pagi, Pak. Semoga Ibu dalam keadaan sehat dan siap senantiasa untuk melaksanakan tugas-tugas Ibu selaku mengajar anak-anak kelas 1 ini. Ini sesuai dengan RPP yang sudah Ibu ajukan ke saya beberapa hari yang lalu, sudah saya pelajari, sudah saya baca, dan ini persiapan untuk penilaian kinerja guru. Semoga nanti juga berjalan dengan lancar. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang masih kurang atau masih kurang lengkap. Mungkin Ibu sendiri mungkin bisa ngecek ulang RPP yang sudah Ibu buat. Itu kira-kira ada yang perlu diperbaiki atau yang perlu saya bantu? Iya, Pak. Mungkin dalam saya mengajar kelas 1 ini, karena ini sudah mau akhir semester, jadi saya menggunakan metode ceramah biar cepat, Pak. Kemudian mungkin di sini di RPP saya belum menggunakan metode kelompok, karena anak-anak kelas 1 itu anaknya masih anak-anak, terus agak susah untuk diajak untuk berdiskusi, Pak. Ya. Mungkin Baru itu yang yang ditemukan Ibu mungkin baru itu ya. Untuk kerja kelompok memang sangat sulit untuk kelas 1 karena anaknya masih suka diatur, karena perubahan dari kelas TK ya. Kelas TK itu memang tidak dianjurkan untuk belajar dengan teliti atau dengan sungguh-sungguh, kebanyakan bermain untuk TK kan. Itu masih terbawa TK. Bahkan kemarin saya lihat juga ada beberapa anak yang masih diantar oleh ibunya di sekolah. Kalau kita tidak mau acara, apalagi itu suruh kelompok sama sekali tidak mau. Nah itu memang perlu pembiasaan, perlu latihan. Nanti dibina dari sedikit. Untuk hari ini anak itu pun belum tahu kelompok, tapi nanti setelah mencoba, oh ternyata kelompok itu senang, nanti bisa dicoba. Mungkin kemarin-kemarin memang Ibu mengajar materi metode yang paling cepat yaitu ceramah itu, tapi dengan metode ceramah itu kemungkinan juga akan anak-anak juga konsentrasinya itu kurang, atau penemuan suatu masalah itu juga kurang. Jadi angka baiknya nanti Ibu dalam mengajarkan proses hitung matematika itu seyoginya memakai benda-benda yang konkret, benda yang langsung, karena anak kecil sudah lebih mengena dengan benda-benda yang langsung. Nah, itu ada gambaran benda-benda langsung apa kira-kira yang mau disiapkan kalau misalnya hal itu mungkin? Mungkin nanti saya akan menyiapkan mungkin benda-benda konkret yang mudah didapat di lingkungan sekitar. Mungkin saya nanti akan memakai batu kerikil, Pak, kecil. Nanti anak bisa mencari sendiri, tidak merepotkan orang tua, dan mungkin juga bisa dicari di sekitar sekolah ya. Sekolahan. Oh, ya. Ya memang harus memanfaatkan barang di lingkungan yang ada, itu sudah bagus. Nanti tinggal Ibu itu mengoperasikannya, mengoperasikan hitung anak-anak biar menemukan sendiri. Misalnya 1 ditambah 1 atau 2 tambah 3 kan hal anak-anak sulit, tapi begitu ditunjukkan dengan benda nyata, 3 kerikil ditambah 1 nanti dihitung ada 4, itu mungkin akan lebih mengena, dan anak-anak bisa menunjukkan dengan sendiri, tampil sendiri, diskusikan dengan teman-temannya. Untuk itu berarti model pembelajaran inquiry atau penemuan anak-anak secara sendiri, penemuan sendiri, berarti lebih mengena dalam pembelajaran anak-anak itu mengesan. Mungkin ada yang lain yang belum dipahami mungkin. Apakah nanti waktu evaluasi dalam menyampaikan hasil diskusi anak itu, apakah nanti anak itu dalam bentuk tertulis ataukah anak harus demonstrasi ke depan kelas, Pak? Nah itu untuk demonstrasi mungkin kelas 1 mungkin agak kesulitan. Itu yang penting nanti belajar kerja kelompok dulu.
kelompok, terus ibu nanti pemantauannya juga harus ekstra kerja keras, karena anak-anak kecil kan sukanya bermain, pindah sana atau berlari-lari. Itu memang anak usia kecil itu sukanya pindah tempat, bergerak, berkelompok. Nah itu, maka untuk kelompok itu memang kurang maksimal sebetulnya, tapi harus seperti itu biar anak-anak nanti terus mendemonstrasikan juga. Kalau memang memungkinkan ya enggak apa, memang anak kan tidak lemah semua, tidak penakut semua, yang berani nanti langsung suruh menunjukkan, oh operasi hitung dengan kikil, misalnya 10 tambah 10 sudah berapa, nanti dihitung bersama-sama lebih. Dan untuk waktu itu mungkin ibu belum menyebutkan kriteria waktu yang dibutuhkan, misalnya dalam PPP ini waktunya memang kurang 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 disebutkan, harusnya disebutkan waktu sekian, jam sekian menit sampai sekian ini belum tertulis dengan rinci. Ya mohon ibu nanti dirinci untuk waktunya, untuk pembagian waktu biar nanti tertata di dalam pembelajarannya sesuai waktu yang ditentukan. Itu mungkin ada hal yang lain yang perlu dipertanyakan kembali. Mungkin cukup itu dulu ya Pak. Itu dulu. Kalau ibu memang sudah yakin akan hal itu dan mungkin pembelajarannya juga akan berhasil, terus kapan ibu mau melaksanakan pembelajaran matematika operasi hitung matematika sederhana itu? Sesuai jadwal hari Sabtu Pak. Hari Sabtu berarti kemungkinan jam kedua. Jam kedua. Nanti dipersiapkan dengan sungguh-sungguh dengan alat peraga yang sudah direncanakan. Nah, kita ketemu di hari Selasa, penilaian supervisi akademik model coaching. Semoga sukses ibu dan pembelajaran juga nanti menyenangkan, lebih konsep lebih tertanam pada anak-anak, dan semoga Ibu Tri juga diberi kesehatan, kekuatan dari Tuhan, sehingga hari Sabtu besok kita dapat melaksanakan supervisi dengan baik, ibu mengajar dengan baik, anak-anak menerima pelajaran dengan baik, dengan hasil yang juga baik. Demikian pertemuan kali ini wawancara, sampai ketemu di hari Sabtu.